Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Dinar Manunggaling Suryo dari Teknologi Pangan B 2018. Nah, di sini saya akan mempraktekkan cara pembuatan bakso sapi di rumah. Nah, bakso sapi merupakan produk olahan yang berasal dari daging sapi dengan penambahan bahan pengisi seperti tepung tapioka dan bumbu-bumbu lainnya. Nah, dalam pembuatan bakso sapi ini terdapat 4 tahap yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu penggilingan daging, yang kedua pembuatan adonan, dan yang ketiga pencetakan, dan yang terakhir yaitu pemasakan. Nah, tanpa berlama-lama, ayo kita langsung membuat bakso sapi di rumah. Sebelum kita masuk ke proses pembuatan, hal yang harus kalian lakukan yaitu persiapan bahan-bahannya. Nah, untuk bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan bakso sapi yaitu yang pertama, setengah kilogram daging sapi, boleh yang sudah digiling atau kalian giling sendiri di rumah. Lalu 100 gram tepung tapioka, 1 sendok makan bawang merah goreng, 3 siung bawang putih, 2 sendok teh garam, 1 sendok teh gula, 1 sendok teh merica, 1 butir putih telur, dan 75 gram es batu. Setelah semua bahan telah siap, cus kita langsung ke tahap berikutnya, yaitu membuat bakso sapi. Langkah pertama yaitu menggiling daging. Penggilingan ini berfungsi agar daging bisa dibentuk menjadi bulat-bulat. Cincang dan giling daging sapi sampai halus menggunakan blender. Dan jangan lupa beri juga es batu saat proses menggiling. Es batu ini berfungsi agar tekstur bakso menjadi halus dan lembut. Selain itu, es batu juga berperan sebagai pelarut bumbu yang ditambahkan dan mencegah terjadinya panas yang diakibatkan dari gesekan antara pisau dan daging. Panas ini bisa merusak protein yang berakibat struktur gizi dan teksturnya menjadi rusak. Mohon maaf teman-teman, untuk proses penggilingan daging dan pembuatan adonan tidak bisa saya tampilkan secara baik karena tiba-tiba alat penggilingnya rusak. Akhirnya saya menggiling dengan alat seadanya, yaitu dengan blender kecil. Jadi tidak bisa langsung semua setengah kilogram saya masukkan. Setelah daging sudah halus, tambahkan putih telur. Blender lagi sampai rata, lalu tambahkan tepung tapioka dan bumbunya seperti bawang putih, bawang merah, garam, merica, gula, dan juga es batu. Lalu blender kembali sampai semuanya tercampur rata. Selanjutnya, siapkan baskom besar. Lalu masukkan adonan bakso, uleni adonan sampai benar-benar menyatu. Setelah itu lanjutkan dengan membentuk bakso menjadi bulat. Caranya yaitu ambil adonan daging dan taruh di tangan, lalu bentuk bulat dengan satu tangan dengan cara ditekan sampai adonan keluar melalui jari antara telunjuk dengan jempol. Jangan lupa ya, sembari kalian mencetak bakso, didihkan air sampai benar-benar mendidih. Setelah mendidih, kecilkan api, kira-kira menyentuh suhu 90 derajat Celcius. Lalu masukkan bulatan-bulatan bakso ke dalamnya. Jika sudah mengapung, langsung angkat bakso dari panci dan tiriskan. Itu merupakan tanda bahwa bakso sudah matang. Oke, bakso siap dikonsumsi, bisa dijadikan bakso kuah, bakso goreng, dan bakso bakar atau lain-lain. Oke, sekarang saya akan mereview dan membandingkan produk saya dengan produk komersil yang dijual di pasaran. Nah, ini dia bakso yang saya buat, dan di sebelah kiri tangan saya merupakan bakso komersil. Nah, pertama-tama saya akan membahas tentang tekstur dari keduanya. Untuk tekstur dari bakso yang saya buat tidak rata ya, dibandingkan dengan produk komersil dengan tekstur yang halus. Lalu untuk kekenyalan, sebenarnya keduanya hampir mirip, kenyal. Saat ditekan bisa kembali ke bentuk semulanya. Kenapa tekstur permukaan dari bakso saya ini kasar? Karena saat penggilingan, alat yang saya gunakan
rusak. Jadi penggilingan dan pembuatan adonan pada saat membuat bakso ini tidak maksimal. Jadi hasil gilingannya tidak begitu halus. Nah, untuk tekstur kenyal yang saya dapatkan di bakso yang saya buat ini tidak berasal dari tambahan bahan pengenyal atau apapun itu. Di sini saya memaksimalkan dari daging yang saya gunakan. Nah, jadi tekstur kenyal ini saya dapatkan dengan memberi lebih banyak komposisi daging daripada tepung tapiokanya. Nah, di daging ini terdapat protein yang dapat mengikat air, sehingga air masuk ke dalam adonan dan tekstur dari bakso yang saya buat menjadi kenyal. Nah, selain itu, daging yang saya pilih ini merupakan bagian daging yang sering mengalami gerak, seperti pada bagian paha atau betis. Nah, di betis itu terdapat banyak jaringan otot yang mengakibatkan tekstur bakso menjadi lebih kenyal. Oke, selanjutnya dari warna. Untuk warna jelas sekali berbeda. Bakso yang saya buat berwarna abu-abu, sedangkan bakso komersil yang saya beli memiliki warna coklat. Nah, sebenarnya warna ini kita dapatkan dari bumbu-bumbu yang kita tambahkan dengan proses pemasakannya. Nah, untuk saya sendiri kenapa warnanya menjadi abu-abu? Karena saat proses pengolahan bakso terdapat proses kerusakan atau denaturasi globin dan adanya reaksi Maillard pada saat proses pemasakan. Makanya bakso yang saya buat memiliki warna abu-abu. Nah, untuk bakso komersil yang saya beli ini memiliki warna coklat karena di dalamnya terdapat tambahan pewarna. Nah, pewarna ini merupakan jenis pewarna karamel kelas 4. Jadi gak heran kalau bakso yang saya beli ini memiliki warna yang berbeda dengan bakso yang saya buat. Sekarang saya akan membahas rasanya. Nah, untuk rasa dari bakso ini sebenarnya dipengaruhi oleh formulasi bumbu yang kita masukkan dan kondisi daging yang kita gunakan, apakah itu pre-rigor atau post-rigor. Nah, untuk bakso yang saya buat ini memiliki rasa yang kurang gurih dan seperti tidak merata. Tetapi bakso komersil ada penambahan penguat rasa seperti MSG sehingga rasanya gurih dan malah rasanya terlalu menutupi dari rasa khas bakso. Rasa dari bakso komersil ini cenderung ke pahit. Beda dengan bakso yang saya buat, saya tidak menambahkan penguat rasa atau MSG sama sekali. Nah, selain itu, kenapa bakso yang saya buat rasanya tidak rata? Karena saat proses pembuatan adonan, penggiling yang saya gunakan rusak. Nah, saat alat penggiling saya rusak, saya menggantinya dengan blender. Nah, blender ini memiliki kapasitas lebih kecil daripada penggilingan yang pertama saya gunakan. Jadi, saya tidak bisa langsung sekaligus membuat adonan itu, tetapi membaginya menjadi beberapa bagian. Jadi, persebaran bumbu tidak bisa merata ke semua adonan. Nah, untuk aroma, ini juga dipengaruhi oleh bumbu dan daging yang kita gunakan. Untuk aroma kedua bakso ini sangat khas karena bumbu yang ditambahkan itu hampir sama. Selain itu juga terdapat aroma daging, tetapi aroma yang paling dominan tetap berasal dari bumbu, yaitu dari merica dan bawang putihnya. Tetapi bakso komersil aroma khasnya tidak begitu keluar, lebih beraroma khas bakso yang saya buat. Hal ini karena daging yang digunakan pada bakso komersial hanya sebesar 63%. Apa sih manfaat yang akan kita dapatkan saat kita mengonsumsi bakso sapi? Nah, bakso sapi merupakan produk olahan yang sangat bernutrisi karena di dalamnya mengandung zat gizi seperti lemak dan protein. Dalam SNI, kadar lemak bakso maksimal yaitu sekitar 10% dan minimal kandungan protein yang ada dalam bakso sapi sekitar 8%. Nah, lemak ini sangat bermanfaat sebagai penyimpanan energi dan tenaga. Sedangkan protein merupakan penyusun besar pertumbuhan badan seperti otot, kulit, jantung, dan paru-paru. Faktor yang perlu kalian perhatikan agar bakso sapi yang kalian buat berkualitas dan enak saat dimakan yaitu yang pertama,
Komposisi. Perbandingan antara daging dan tepung tapioka sekitar 4:1. Perbandingan ini akan menghasilkan tekstur bakso yang pas, menghindari resiko bakso yang terlalu lembek dan tidak kenyal. Jadi, jika dagingnya sebanyak 1 kg, maka tepung tapioka yang kalian tambahkan sekitar 250 gram. Kalau kurang dari itu, maka tekstur bakso akan terlalu lembek dan susah untuk dibentuk. Sebaliknya, jika tepung tapioka yang kalian gunakan berlebihan, maka tekstur bakso akan menjadi terlalu keras dan tidak enak saat dimakan. Nah, hal ini karena struktur matriks pati pada tepung tapioka yang lebih rapat dibandingkan protein, sehingga struktur pati sulit untuk dipecah dan akibatnya bakso menjadi keras. Nah, bila tepung yang ditambahkan sedikit, maka kadar air yang akan terserap ke dalam adonan bakso semakin tinggi karena protein dapat mengikat kadar air sehingga keempukan bakso kalian akan semakin tinggi. Yang kedua yaitu gunakan daging segar. Bakso umumnya dibuat menggunakan daging spray rigor karena nilai pH, tingkat kelarutan, dan kemampuan daya mengikat air oleh proteinnya masih sangat tinggi, sehingga bakso yang dihasilkan akan kenyal dan kompak, serta rasa gurihnya akan lebih berasa daripada daging yang sudah dimasukkan ke dalam es. Nah, lalu yang ketiga, pilih bagian daging yang banyak uratnya dan sedikit lemaknya. Biasanya, daging ini diambil dari bagian tubuh yang sering bergerak seperti betis. Hal ini karena semakin banyak melakukan gerak, maka jaringan otot akan semakin banyak, sehingga tingkat kekenyalan juga akan semakin tinggi. Nah, sekian penjelasan dan pembuatan bakso sapi yang saya lakukan. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.